Masak gulai daging sambil bersihin dapur. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di kegiatan keseharian aku. Ceritanya hari ini mau masak-masak karena di kulkas masih ada beberapa daging kurban yang belum dimasak. Tapi sebelum masak ini aku mau beres-beres dulu dapur karena tadi pagi itu seperti biasa kalau aku libur bocil sama pak suami selalu request nasi goreng kesukaan mereka. Jadi tadi pagi aku masak nasi goreng, belum sempat beberes karena harus jaga jualan juga sambilan nyuci juga. Sendirilah kalau kita emak-emak itu nggak pernah yang namanya satu pekerjaan fokus sama satu pekerjaan. Kan satu pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan beberapa pekerjaan lainnya juga, harus jalan beriringan. Itulah sisi lain keunggulan daripada wanita. Ya sudah kalau gitu, ini tuh aku lagi beres-beres sambil minta tolong sama Bang Afif untuk buangin sampah nasi goreng dan telur yang tadi pagi aku masak. Sambil beberes sambil masak daging supaya empuk. Di sini tuh aku keluarin lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang ada di daging supaya nanti kuahnya kita bisa pakai lagi karena kuah aslinya itu lebih enak dan nikmat. Di sini tuh sambil nungguin dagingnya empuk, aku sambil menatap piring. Seperti yang aku bilang tadi, kalau wanita itu nggak pernah mau diam. Pekerjaan bisa diselesaikan dalam satu waktu, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu satu pekerjaan mereka akan selalu fokus sama satu pekerjaan, otaknya nggak bisa berbagi untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Mereka itu hanya fokus pada satu tujuan dan satu pekerjaan. Nah, berhubung piringnya udah ketata rapi dan semuanya udah aku beresin, buang ke tempatnya dan lap-lap, jadi sekarang kita tinggal nyapu. Kali ini hanya seputaran dapur aja karena tadi pagi udah aku beresin, udah aku sapu semua ruangan yang ada di dalam rumah kecuali ruangan di atas. Soalnya mager banget kalau harus naik ke atas terus turun lagi kalau ada pembeli. Soalnya yang jagain jualan aku tuh para bocil yang gak tahu harga barang. Makanya kalau aku mau beberes di atas itu palingan malam setelah aku tutup jualan supaya gak ada yang ganggu dan gak akan bolak-balik naik turun lagi tangga. Nah, kembali ke video, kali ini tuh aku lagi ngupesin semua bumbu-bumbu yang kita butuhkan untuk membuat gulai daging sapi. Nah, ini dia bumbu-bumbu yang aku kupas barusan. Lanjut lagi, sekarang kita akan blender semua bahan dan bumbu yang kita butuhkan untuk membuat gulai daging sapi. Nah, pertama-tama di sini kita masukkan cabai keriting karena di rumah nggak ada yang suka makan pedas, jadi kita skip cabai rawit. Susul dengan bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, jahe dan lain-lain. Berhubung semuanya udah menyatu di dalam blender, jadi jangan lupa taruh minyak atau air supaya blendernya itu bisa jalan dan gak macet di tengah jalan. Nah, ini tuh langsung aja aku blender. Blendernya udah kelar, jadi mari kita melipit ke samping untuk nyalain kompor dan kita tumis bumbunya. Glowingnya udah masuk ke dalam wajan, jadi di sini jangan lupa diaduk sampai dia itu benar-benar matang dan wangi. Lagi asik masak tiba-tiba dipanggil bocil untuk ngelayanin pembeli. Ini tuh alasannya mengapa aku tuh mager banget kalau buat konten masak. Untungnya ada pak suami di dalam rumah dan beliau tuh langsung gercep ke dapur untuk matikan kompor. Coba gitu masakan aku tuh akan jadi gosong. Lanjut lagi di dapur, ini aku mau nyalakan api kompornya karena ini tuh udah harum, udah mateng. Jadi di sini langsung aja kita masukkan semua daging ke dalam wajan yang berisi bumbu matang tadi. Nah, dari warung gak lupa aku bawa santan kara kemas. Berhubung semua dagingnya udah kecampur di dalam wajan, jangan lupa masukkan masako. Di sini tuh aku pakai masako ayam karena masako sapi aku lupa simpan buat diri sendiri. Soalnya kemarin udah diborong semua sama pembeli. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah kita masukkan santan kara kemasan karena semuanya udah lengkap. Jadi di sini mari kita icip-icip. Rasanya enak banget. Rasanya kayak nggak percaya aja bisa masak seenak ini. Soalnya kan yang paling enak masakannya itu adalah mama. Berhubung semuanya udah kelar, udah jadi di sini mari langsung aja kita makan. Ini tuh aku lagi mau sendokin nasi untuk Abang Afif dan untuk aku sendiri. Soalnya pak suami udah ketiduran saking lamanya aku masak, apalagi tambah aku buat konten jadi lebih lama lagi prosesnya. Nah, di sini tuh kita langsung aja makan. Kali ini di tempat jualan sambil suapin bocil Kania, sedangkan pak suami nanti sore aja baru makan. Dan berhubung video aku kali ini udah panjang kali lebar, terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton konten aku. Sampai ketemu di video-video panjang aku yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.